sebuah desa terpencil yang dipercayai sebagai desa gaib, terdapat sekelompok mahasiswa yang memutuskan untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Mereka dikumpulkan oleh universitas mereka untuk menjalani program ini di desa yang terisolasi dan dipenuhi dengan misteri. Tim mahasiswa tersebut terdiri dari 5 orang: Maya, Rizky, Anita, Fandi, dan Dian. Saat mereka tiba di desa gaib itu, suasana begitu hening dan seakan waktu berjalan dengan ritme yang berbeda. Desa tersebut dihiasi oleh pepohonan tua yang merentang tinggi dan bangunan-bangunan kuno yang terkesan mistis. Pertama-tama, mereka disambut oleh kepala desa yang ramah, Pak Agus. Pak Agus memberitahu mereka tentang sejarah desa dan kepercayaan lokal terhadap roh-roh yang mendiami daerah tersebut. Saat malam tiba, mereka merasa ada kehadiran gaib yang mengawasi setiap langkah mereka. Pada malam ketiga, terjadi kejadian aneh. Suara-suara aneh dan cahaya misterius muncul di hutan sekitar desa. Tim mahasiswa merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka menemukan gua tua yang konon menjadi tempat ritual kuno. Seiring berjalan waktu, kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Beberapa anggota tim mulai mengalami mimpi buruk dan melihat penampakan yang tidak dapat dijelaskan. Kekhawatiran pun merayap di antara mereka, tetapi mereka memutuskan untuk tetap bertahan dan menyelesaikan tugas KKN mereka. Saat melakukan penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa desa tersebut memiliki hubungan dengan dunia supranatural. Legenda desa menceritakan tentang kekuatan mistis yang melibatkan perjanjian kuno antara penduduk desa dan roh penjaga. Tim mahasiswa harus memecahkan misteri ini untuk menghentikan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa tersebut. Namun, semakin dalam mereka menggali kebenaran, semakin terungkap rahasia gelap yang terkait dengan KKN mereka di desa gaib. Misteri perjanjian kuno dan kekuatan gaib harus dihadapi oleh tim mahasiswa. Sementara waktu terus berlalu di antara kegelapan dan rahasia yang sembunyi. Dalam perjalanan mereka mengungkap misteri desa gaib, tim mahasiswa menemukan bukti yang mengarah pada fakta bahwa beberapa penduduk desa terlibat dalam praktek-praktek mistis untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka. Ada pergulatan antara tradisi kuno dan modernitas yang dihadapi oleh desa tersebut. Laya yang memiliki naluri investigatif kuat menemukan buku catatan kuno yang memuat informasi tentang ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh penduduk desa. Mereka mengetahui bahwa KKN mereka di desa ini sebenarnya terlibat dalam upaya membangkitkan kekuatan supranatural yang bisa mengancam keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tensi tubuh di antara anggota tim karena beberapa dari mereka ingin melanjutkan misi KKN ini
untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang kekuatan tersebut. Sementara yang lain mulai merasa perlu untuk menghentikan segala aktivitas yang dapat membahayakan desa dan diri mereka sendiri. Tanda-pertanda aneh semakin sering muncul, menciptakan atmosfer ketegangan dan kecurigaan. Dalam upaya untuk mendamaikan situasi, mereka memutuskan untuk berbicara dengan Pak Agus, sang kepala desa. Namun, kepala desa tersebut memberikan jawaban yang samar dan terkesan menyembunyikan sesuatu. Saat malam kelima mereka di desa gaib, kejadian besar terjadi. Ada penampakan makhluk gaib yang membuat mereka terperangah dan merasa terancam. Seketika, semua pertentangan di antara anggota tim lenyap dan mereka bersatu dalam usaha untuk mengungkap kebenaran di balik kejadian misterius tersebut. Keputusan penting harus diambil oleh tim mahasiswa, melanjutkan upaya untuk mengungkap kekuatan gaib atau menghentikan segala sesuatu untuk melindungi desa dan diri mereka. Mereka menghadapi dilema moral dan perasaan takut yang semakin mendalam, seiring dengan pengungkapan rahasia-rahasia lebih gelap dari desa gaib ini. Keesokan harinya, tim mahasiswa memutuskan untuk melanjutkan riset tentang ritual-ritual kuno yang tercatat dalam buku catatan. Mereka bertekad untuk memahami sisi lain dari perjanjian kuno yang melibatkan penduduk desa dengan roh penjaga. Selama proses penelitian, mereka menemukan bahwa kelangsungan hidup desa ini sangat tergantung pada keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ritual-ritual tersebut, meskipun terlihat mistis, sebenarnya bertujuan untuk mempertahankan harmoni alam dan menjaga keberlanjutan hidup penduduk desa. Namun, semakin mendalam mereka terlibat dalam investigasi, semakin jelas bahwa ada kekuatan gelap yang mencoba memanipulasi energi supranatural tersebut untuk kepentingan pribadi. Seseorang di antara penduduk desa tampaknya ingin memanfaatkan kekuatan gaib untuk kekuasaan dan kemakmuran pribadi. Tim mahasiswa merasa tanggung jawab moral untuk menghentikan upaya tersebut, meskipun hal itu berarti mereka harus melibatkan diri dalam konflik antara tradisi dan perubahan. Ketentangan internal mereka mencapai puncaknya, dan mereka menyadari bahwa pilihan mereka akan memiliki dampak besar pada nasib desa gaib ini. Sementara itu, misteri kehadiran makhluk gaib semakin dalam. Beberapa anggota tim mulai mendapatkan wawasan melalui mimpi-mimpi dan pengalaman gaib. Mereka membuka pintu menuju pemahaman lebih lanjut tentang kekuatan yang melibatkan mereka dalam perjalanan ini. Pada malam ke-7, ketika tim sedang dalam proses menghentikan upaya gelap yang terjadi di balik ritual-ritual kuno, mereka dihadapkan pada ujian terbesar mereka. Kekuatan gaib menguji keberanian, kepercayaan, dan tekad mereka untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Situasi semakin rumit, dan tim mahasiswa harus menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusan mereka.
Desa gaib ini menjadi arena pertarungan antara kekuatan kuno dan ambisi manusia, membuka lembaran baru dalam kisah mereka yang penuh dengan misteri, tantangan, dan pengorbanan. Dengan keputusan berani mereka, tim mahasiswa berhasil menghentikan upaya gelap yang ingin memanipulasi kekuatan gaib desa. Namun, keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib tetap rapuh, membutuhkan peran aktif dalam menjaga harmoni alam. Penduduk desa awalnya skeptis terhadap maksud baik tim mahasiswa, mulai menghormati mereka karena telah melibatkan diri dalam melindungi desa. Pak Agus, sang kepala desa, menceritakan kebiasaan-kebiasaan lama tentang pertempuran antara kebaikan dan kegelapan yang telah berlangsung berabad-abad. Tim mahasiswa menjadi bagian dari warisan desa tersebut, dan mereka mulai belajar cara-cara mempertahankan keseimbangan yang rapuh tersebut. Mereka terlibat dalam serangkaian ritual yang lebih positif, memperkuat ikatan antara manusia dan roh penjaga untuk menjaga kedamaian. Namun, meskipun desa kembali ke kondisi yang tenang, kejadian-kejadian gaib masih terjadi secara sporadis. Tim mahasiswa menyadari bahwa perjalanan mereka di desa gaib ini belum selesai. Makhluk-makhluk gaib masih menguji dan mengamati mereka, memberikan petunjuk tersembunyi tentang tugas selanjutnya. Dalam mencari jawaban, tim mahasiswa menemui seorang tetua bijaksana di desa, Nyai Roro, yang diyakini memiliki pengetahuan lebih dalam tentang hubungan antara manusia dan dunia gaib. Perjalanan kedua ini membuka wawasan baru tentang warisan baru spiritual desa, dan tim mahasiswa belajar menghormati kekuatan gaib dengan penuh pengertian. Sementara mereka terus berkembang, mereka menyadari bahwa peran mereka bukan hanya sebagai pelajar, tetapi sebagai pelindung dan penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib di desa yang penuh misteri. Dalam perjalanan kedua mereka, tim mahasiswa mendalami makna lebih dalam dari peran mereka sebagai penjaga keseimbangan. Mereka mempelajari situs-situs kuno yang melibatkan interaksi dengan makhluk gaib, menggali kebijaksanaan lama yang tersembunyi dalam budaya desa. Nyai Roro sebagai penjaga pengetahuan kuno menjadi mentor bagi tim mahasiswa. Dia membimbing mereka melalui pelajaran-pelajaran mistis yang memperdalam pemahaman mereka tentang hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tim mulai menyadari bahwa tugas mereka tidak hanya menjaga keseimbangan, tetapi juga merawat hubungan ini dengan penuh hormat. Dalam perjalanan ini, mereka juga menemui individu-individu yang memiliki koneksi khusus dengan roh penjaga desa. Sosok-sosok ini membuka pintu untuk wawasan spiritual yang lebih dalam dan memberikan petunjuk tentang cara memperkuat ikatan antara manusia dan makhluk gaib. Namun, tantangan semakin besar. Makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya bersembunyi mulai menunjukkan keberadaan mereka secara lebih terang-terangan.
Tim mahasiswa merasa tekanan untuk memahami tujuan sejati dari kehadiran mereka di desa ini dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk melindungi keseimbangan yang rapuh tersebut. Pertentangan kembali muncul di antara tim mahasiswa. Beberapa anggota merasa tertantang oleh tingkat kesulitan yang semakin meningkat, sementara yang lain semakin terinspirasi untuk terus mengejar pengetahuan dan kedamaian. Tapi mereka menyadari bahwa keberanian mereka untuk menghadapi tantangan ini bersama-sama adalah kunci kesuksesan. Seiring waktu berjalan, tim mahasiswa membangun kepercayaan dengan makhluk gaib, memahami bahwa keseimbangan tidak selalu mudah dipertahankan. Desa gaib ini menjadi rumah kedua bagi mereka, dan perjalanan mereka menjadi lebih dari sekedar tugas KKN. Itu adalah kisah pertumbuhan pribadi, perjuangan kolektif, dan pencarian untuk menjaga keharmonisan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam menutup perjalanan mereka, tim mahasiswa merasakan keberhasilan mereka dalam menjaga keseimbangan dan melibatkan diri dalam hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan makhluk gaib di desa gaib tersebut. Desa itu yang semula dipenuhi ketegangan dan misteri, kini bersinar dengan kedamaian dan kehidupan yang berkelanjutan. Nyai Roro memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim mahasiswa karena memberikan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas tersebut. Desa itu mengadakan upacara khusus sebagai tanda penghargaan, di mana penduduk desa dan makhluk gaib bersatu untuk merayakan kesatuan dan kebersamaan. Namun, sebelum tim mahasiswa meninggalkan desa, Nyai Roro memberikan pesan bijak. Hubungan ini adalah warisan yang perlu terus dijaga. Keseimbangan ini akan selalu menjadi perjuangan, dan kalian adalah pelindungnya. Pesan tersebut menyadarkan mereka bahwa pekerjaan mereka belum selesai, dan keseimbangan itu memerlukan perhatian terus-menerus. Saat mereka meninggalkan desa gaib itu, anggota tim merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Mereka membawa pulang tidak hanya pengetahuan mistis, tetapi juga kebijaksanaan tentang harmoni antara alam dan manusia. Beberapa bulan setelah KKN berakhir, mereka tetap menjaga kontak dengan desa tersebut. Mereka merencanakan kunjungan berkala untuk memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Pengalaman di desa gaib itu telah merubah mereka, membentuk nilai-nilai dan kepemimpinan akan mereka bawa sepanjang hidup mereka. Dan dalam kegelapan malam di desa gaib, makhluk gaib tersenyum, menandakan persetujuan mereka terhadap peran baru tim mahasiswa sebagai pelindung keseimbangan yang rapuh antara dunia manusia dan dunia gaib. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri.
Sampai jumpa di cerita berikutnya.